Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto terlihat sedang menodongkan kunainya ke arah dojutsu milik Dewa Otsutsuki tertinggi. Dengan waktu yang ia perlambat menggunakan kekuatannya, Boruto bersiap untuk menghancurkan dojutsu itu. Namun, tepat sebelum ia melakukannya, tiba-tiba sang dewa tertinggi mengaktifkan kekuatan dojutsunya. Dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi yang menyebar ke seluruh permukaan planet. Akibatnya, planet bumi hancur dan terbakar hebat. Efek waktu yang semula dikendalikan Boruto langsung menghilang dan keadaan kembali seperti semula. Boruto yang berada terlalu dekat dengan pusat ledakan terpental sangat jauh dan jatuh keras. Dewa tertinggi tidak membiarkannya begitu saja. Ia langsung bergerak cepat dan terus mengejar Boruto, memberikan tekanan secara terus-menerus. Dengan niat serius untuk mengakhiri segalanya, Dewa tertinggi menciptakan 6 bola gravitasi besar yang kekuatannya jauh melebihi teknik Chibaku Tensei. Bola-bola itu terbang ke langit secara bersamaan. Tak lama, daratan dan semua benda yang ada di permukaannya mulai terangkat ke udara karena tertarik oleh kekuatan gravitasi dari ke-6 bola itu. Boruto pun ikut terangkat dan terkejut dengan kekuatan yang baru saja ia rasakan. Dengan napas tersengal, Boruto berteriak, "Ayah! Bola-bola gravitasi ini jauh lebih kuat dari teknik Chibaku Tensei. Apa kau punya rencana untuk menghancurkannya?" Naruto tidak menjawab apapun. Ia terlihat sangat fokus, berusaha mempertahankan posisinya agar tidak ikut tersedot ke dalam kekuatan gravitasi itu. Ia mencoba menyeimbangkan dirinya, sementara Boruto terus melompat dari satu batu ke batu lainnya yang berterbangan, berusaha bertahan agar tidak terseret ke dalam pusaran gravitasi. Namun, situasi semakin memburuk. Dewa tertinggi menambahkan kekuatan Shinjutsu Tomogoroshi no Haikotsu ke dalam 6 bola gravitasi itu. Akibatnya, dari masing-masing bola, muncul banyak duri besar yang tajam dan berbahaya. Semuanya diarahkan ke Boruto dan para pejuang lainnya. Boruto yang hampir tersedot ke dalam salah satu bola gravitasi mencoba tetap bertahan dengan mencengkeram sebuah batu besar. Ia berkata dengan nada bingung, "Kekuatan Dewa Otsutsuki tertinggi ini benar-benar luar biasa, aku tidak tahu harus bagaimana lagi sekarang." Di sisi lain, para anggota aliansi ninja juga ikut terbawa ke langit karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Kakashi, yang hampir terjebak dalam salah satu bola, segera mengaktifkan Mangekyo Sharingan miliknya dan menciptakan portal dimensi. Ia berhasil berpindah ke sebuah bukit yang lebih tinggi. Dengan napas terengah dan wajah lelah, Kakashi berkata, "Hampir saja aku mati, ini benar-benar menyebalkan." Namun, situasi kembali memburuk. Batu besar yang Boruto pegang mulai retak, lalu terhisap ke atas bersama tubuh Boruto. Melihat kejadian itu, Naruto berteriak, "Boruto, gunakan Jogan milikmu. Cepat munculkan meteor dari langit. Sisanya biar ayah yang urus." Boruto segera mengaktifkan Jogannya dan memanggil banyak meteor dari langit. Dengan suara keras ia menjawab, "Ayah, aku sudah mengeluarkan meteornya. Cepat lakukan seranganmu." Naruto langsung bereaksi cepat. Ia memanjangkan ekor Kurama dalam mode Baryon miliknya. Ekor tersebut bergerak cepat melilit setiap meteor yang ada. Lalu Naruto menarik semuanya dari langit dan menghempaskan meteor-meteor itu ke arah 6 bola gravitasi milik sang dewa. Saat meteor dan bola gravitasi saling berbenturan, Boruto tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung mengarahkan energinya untuk membuat meteor-meteor itu meledak. Akibatnya, ke-6 bola gravitasi hancur bersamaan dengan meteor-meteor tersebut. Semua aliansi ninja yang tadinya terangkat ke langit kini kembali jatuh ke tanah karena pusat gravitasi telah lenyap. Dewa Otsutsuki tertinggi melihat kejadian itu dengan wajah terkejut. Ia bergumam, "Ayah dan anak itu. Boruto memang sangat kuat, tapi yang menjadi ayahnya memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa." Analisisnya terhadap serangan membuat dia lebih berbahaya dibandingkan Boruto. Dari ucapan dewa tertinggi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan Boruto memang sudah berada di level tertinggi. Namun, analisis dan pengalaman tempur milik Naruto masih lebih matang dan berbahaya. Kombinasi antara kekuatan Boruto dan strategi Naruto membuat mereka menjadi duo yang sangat menyulitkan bahkan bagi makhluk sekelas Dewa Otsutsuki tertinggi. Tak lama kemudian, Dewa tertinggi mencoba menggunakan dojutsunya lagi. Ia menatap mata Naruto dengan niat untuk menghancurkannya hanya dengan sekali kedipan.
Tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Ia terlihat heran. Tunggu, ini aneh. Kenapa aku tidak bisa menghancurkan mata Naruto? Dewa itu kembali mencoba serangan yang sama, kali ini mengincar mata Sasuke. Tapi lagi-lagi serangannya tidak berhasil. Ia menatap dalam dan mencoba menghapus dojutsu Sasuke, namun tidak ada yang terjadi. Sebagai pembanding, Dewa tertinggi mencoba menyerang Hamura dan berhasil menghancurkan salah satu dojutsu miliknya. Hamura langsung berlutut dan kesakitan akibat serangan itu. Dewa tertinggi pun menggerutu, kenapa dojutsu Hamura bisa aku hancurkan, tapi milik Naruto dan Sasuke tidak? Ini sungguh tidak masuk akal. Setelah berpikir sejenak, Dewa tertinggi akhirnya menyadari sesuatu. Ia teringat bahwa sebelumnya, Boruto sempat membagikan sebagian dari cakra Shinjutsu miliknya kepada Naruto, Sasuke, dan Rock Lee. Kekuatan itulah yang ternyata mampu menetralisir serangan penghancur dojutsu dari sang dewa. Kini terungkap bahwa kekuatan yang diberikan oleh rival lama sang dewa kepada Boruto ternyata sangat berguna dalam menghadapi kekuatan penghancur dari dewa tertinggi. Selama cakra Shinjutsu itu mengalir dalam tubuh mereka, dojutsu mereka tidak akan bisa dihancurkan. Kini jelas bahwa baik Boruto maupun Sasuke telah dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa itu. Boruto dalam hati mulai menyadari sesuatu. Sepertinya dia mengaktifkan dojutsu Saikyonomi. Tujuannya mungkin untuk menghancurkan dojutsu ayah dalam sekejap. Tapi sepertinya itu gagal, karena di tubuh ayah sudah mengalir cakra Shinjutsu yang aku berikan sebelumnya. Setelah itu, Boruto segera menciptakan satu Bunshin. Bunshin itu langsung dikirim ke arah Hamura agar bisa menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu, Boruto yang asli terbang mendekati Dewa Otsutsuki tertinggi dengan tujuan mengecoh perhatian dan konsentrasinya. Sang dewa terus menatap tajam ke arah Boruto, seolah tidak mau kehilangan fokus. Namun tiba-tiba, Rock Lee muncul dari atas dan langsung menginjak bahu sang dewa dengan kekuatan penuh dari Hachimon Tonkou miliknya. Guru alis tebal itu lalu menendang udara dari berbagai arah. Aneh tapi nyata, udara yang ditendangnya bisa dia kendalikan dan diarahkan langsung untuk menahan pergerakan sang dewa. Melihat kesempatan itu, Rock Lee berteriak lantang, "Naruto! Gunakan mode Baryon MU sekarang." Tubuhnya sudah tidak bisa bergerak karena terkunci oleh seranganku. Naruto langsung muncul dengan kecepatan tinggi dan meledakkan cakra Baryon mode tepat di perut sang dewa. Akibatnya, perut Dewa Otsutsuki itu berlubang. Merasa terpojok, sang dewa mengamuk dan memaksakan diri untuk melepaskan diri dari serangan udara yang menekannya. Akhirnya dia berhasil bebas dan langsung menyerang. Dengan sangat cepat, dia mengeluarkan besi hitam dan mengarahkannya ke Rock Lee, guru alis tebal, dan Naruto secara bersamaan. Tapi sebelum besi itu mengenai mereka, Boruto menggunakan kekuatannya untuk membalikan arah serangan besi tersebut. Akibatnya, tubuh sang dewa malah tertusuk oleh besi miliknya sendiri. Melihat kesempatan itu, Naruto segera menciptakan Rikudo Biju Rasen Shuriken. Kali ini ia membuat 9 buah sekaligus, dan masing-masing Rasen Shuriken itu mengandung cakra dari para biju. Kesembilan Rasen Shuriken itu dilemparkan ke arah tubuh sang dewa dan menciptakan ledakan beruntun. Boruto pun sempat memuji, "Itu serangan yang hebat, ayah. Sepertinya kita memang harus terus bekerja sama seperti ini." Tapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa disadari, Dewa Otsutsuki tertinggi ternyata sudah berada di pundak Boruto dalam ukuran tubuh yang sangat kecil. Boruto tidak menyadari hal ini karena matanya masih tertuju pada ledakan besar dari 9 Rasen Shuriken tadi. Tapi kenyataannya, yang mereka serang tadi bukan tubuh asli sang dewa, melainkan hanya sebuah patung. Saat asap mulai menghilang, Boruto melihat patung yang berdiri di hadapannya. Ia berkata, "Apa? Itu patung? Jadi, serangan kita tadi sama sekali tidak mengenainya?" Naruto yang juga melihatnya langsung menjawab, "Berarti 9 Rasen Shurikenku sia-sia." Dia mengganti dirinya dengan patung dan kabur. Dasar pengecut. Mendadak terdengar suara dari atas pundak Boruto, "Siapa yang pengecut? Aku dari tadi ada di sini, tidak kemana-mana." Boruto langsung menoleh dan melihat sang dewa sedang duduk santai di pundaknya. Boruto yang kaget langsung berusaha menyerang dengan Raiton, tapi sang dewa sudah lebih dulu meledakkan ledakan dari kedua tangannya. Ledakan itu membuat satu tangan Boruto terluka dan tubuhnya terjatuh ke tanah, tertimpa reruntuhan batu.
Sang dewa kemudian membesarkan tubuhnya kembali dan berkata dengan nada mengejek, "Lucu sekali. Kalian benar-benar yakin bahwa aku terkena serangan itu? Padahal itu cuma patung. Sementara aku yang asli, dari tadi duduk santai di pundak bocah ini. Sangat menghibur melihat kalian tertipu seperti itu." Boruto yang tubuhnya terluka berusaha bangkit. Ia menatap dewa itu dengan serius dan berkata, "Baiklah, kali ini aku akui kau berhasil mengecohku. Tapi ini tidak akan terjadi lagi. Mulai sekarang aku tidak akan lengah." Setelah itu, Boruto melemparkan banyak kunai ke segala arah, sebagai langkah antisipasi jika ada serangan mendadak. Ia berkata lagi, "Ayo tunjukkan semua kekuatanmu. Jangan ada yang ditahan. Aku akan menghadapi semuanya." Mendengar ucapan itu, Dewa Otsutsuki tertinggi menjawab, "Kau terdengar sangat percaya diri. Karena kau menantangku, maka aku tidak akan menahan diri lagi." Lalu sang dewa mengaktifkan kembali Dojutsu Saikyo no Mi-nya. Seketika itu juga, area sekitar menjadi sangat gelap. Cahaya matahari tertutup oleh asap hitam yang sangat tebal. Para aliansi tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka, bahkan mereka mulai mengalami sesak napas dan pingsan satu persatu. Asap hitam ini ternyata memiliki efek yang sangat kuat, mampu melemahkan sistem cakra siapa saja yang menghirupnya. Sang dewa berkata dengan tenang, "Ayo, coba lawan kekuatanku ini. Bukankah tadi kau sangat percaya diri, bocah?" Boruto yang ada di tengah asap langsung mengaktifkan Jogan di kedua matanya. Dengan penglihatan tajam dari dojutsu itu, Boruto bisa melihat menembus asap tebal dan menemukan lokasi ayahnya. Ia pun segera terbang untuk menghampiri Naruto. Tapi sebelum sampai, sang dewa menahan dan memukul Boruto hingga ia terlempar menjauh. Sambil terbang, Boruto berteriak, "Ayah, aku di sini. Apa kau bisa melihatku?" Naruto menjawab, "Ayah tidak bisa melihat sekeliling. Asap ini terlalu tebal. Tapi ayah bisa merasakan cakra Enyu." Naruto pun mulai berlari mengikuti jejak cakra Boruto. Saat berlari, Naruto tiba-tiba berhenti. Ia merasakan sesuatu di bawah kakinya. "Tubuh siapa ini yang aku injak?" ujarnya. Naruto lalu jongkok dan melihat dengan jelas bahwa itu adalah Sakura. Ia tidak sadarkan diri karena menghirup asap hitam tersebut. Naruto memeluk tubuh Sakura dan berkata, "Sakura, ada apa denganmu? Bangunlah." Setelah itu, Naruto meletakkan tubuh Sakura dengan hati-hati di tempat yang aman dan kembali berlari. Namun sepanjang jalan, ia terus menemukan tubuh para shinobi lain yang juga tergeletak tak sadarkan diri karena asap tebal yang menyelimuti medan pertempuran ini. Naruto berjalan pelan di tengah kabut hitam pekat yang menutupi seluruh pandangannya. Ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dalam hatinya, Naruto mulai bertanya-tanya, kenapa semua anggota aliansi tergeletak seperti ini? Apa asap hitam ini punya efek khusus kalau dihirup? Karena penasaran, Naruto mencoba bereksperimen. Ia sengaja menghirup asap hitam itu dalam-dalam lewat hidungnya, mencoba mengetahui apakah ada reaksi atau efek yang ditimbulkan. Tapi setelah beberapa saat, Naruto tidak merasakan apa-apa. Ia baik-baik saja. Tidak merasa pusing, lemas, atau terpengaruh sedikit pun. Kemudian Naruto bergumam pelan, "Sepertinya aku kebal terhadap asap ini. Mungkin karena cakra Shinjutsu yang diberikan Boruto sebelumnya. Mungkin kekuatan itu bisa menetralkan efek dari asap yang dikeluarkan oleh dewa tertinggi ini. Kalau begitu, cakra itu memang sangat membantu." Saat Naruto masih menganalisis situasi, tiba-tiba Sasuke muncul dari balik kabut. Matanya bersinar terang dengan rinnegan yang aktif. Sasuke langsung berbicara, "Naruto, kenapa kau masih di sini? Ayo, kita harus cepat membantu Boruto." Naruto langsung menghentikan langkahnya dan menjawab, "Tunggu dulu, Sasuke. Kau tidak merasakan apa-apa setelah menghirup asap ini? Aku khawatir ada efeknya." Sasuke mengangguk dan berkata, "Aku tahu tentang asap ini. Cakra Shinjutsu yang Boruto berikan juga bekerja padaku. Itu sebabnya kita tidak terpengaruh. Tapi aliansi kita tidak seberuntung itu. Banyak dari mereka kehilangan kesadaran, dan cakra mereka semakin lemah." Mendengar itu, Naruto menjawab, "Berarti dugaanku benar.
Tapi, kau bisa melihat dengan jelas di sini? Sasuke membalas sambil memandangi sekeliling. Ya, aku bisa. Cakra itu benar-benar memperkuat Rinneganku. Aku bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Setelah itu, Naruto dan Sasuke menggunakan Rinnegan mereka untuk mencari posisi Boruto. Tidak lama kemudian, Sasuke melihat sesuatu dan berlari cepat ke arah barat. Naruto. Dia ada di depan. Siapkan kekuatan terkuatmu sekarang juga, seru Sasuke. Adegan kemudian berpindah ke Boruto yang sedang bertarung sendirian melawan dewa tertinggi di tengah kabut gelap. Boruto mengaktifkan Jougan miliknya agar bisa melihat lebih jelas di sekitarnya. Ia menciptakan jurus elemen Jinton, Kekkei TTA, yang diarahkan langsung ke musuh. Tapi serangan itu hancur seketika hanya dengan tatapan mata dari dewa tersebut. Boruto tidak menyerah. Ia langsung beralih ke pertarungan tangan kosong di udara. Pukulan demi pukulan ia layangkan ke arah dewa itu, dan kekuatan pukulan Boruto bahkan cukup kuat untuk mendorong kabut hitam menjauh dari tempatnya. Tiba-tiba Naruto dan Sasuke muncul. Naruto segera berkata, "Boruto, mundurlah sebentar. Ayah ada rencana." Boruto sempat menendang pipi dewa itu hingga terpental jauh, lalu ia berbalik dan mendekati Naruto. "Rencana apa yang ingin kau lakukan sekarang, ayah?" tanyanya. Naruto menjelaskan sambil melihat ke sekeliling, asap ini mirip seperti serangan elemen angin, tapi kekuatannya jauh lebih besar. Untuk menghancurkannya, kita butuh satu kekuatan besar yang setara. Bayangkan seperti tembok besar, tak akan hancur jika hanya dilempar satu botol. Tapi kalau dihantam dengan daya besar secara langsung, pasti bisa jebol. Mereka bertiga lalu menggabungkan kekuatan, cakra milik Naruto, Sasuke, dan Boruto berpadu. Rinnegan, cakra Juubi, dan kekuatan Jougan menyatu dalam satu titik dan membentuk seperti bola rasengan besar yang berputar cepat. Ketiganya lalu melepaskan kekuatan itu ke tanah, dan seketika, kabut hitam yang menutupi seluruh area langsung menghilang. Dewa tertinggi Otsutsuki yang melihat kejadian itu bergumam, "Sejauh ini, hanya mereka bertiga yang terus menjadi hambatan bagiku. Aku tidak menyangka mereka bisa menetralkan Shinjutsu kabut milikku. Mereka memang punya tekad yang tidak biasa." Cerita kemudian berpindah ke markas Kara, tempat Amado dan Kawaki sedang bekerja di laboratorium. Mereka tengah mempersiapkan alat-alat teknologi ninja modern untuk membantu Kawaki melepaskan limiternya. Amado kemudian berjalan ke sebuah pintu besar yang menuju ruangan bawah tanah. Kawaki yang melihatnya langsung bertanya, "Oi, kau mau kemana, Amado? Bukankah proses pembukaan limiter akan dilakukan di sini?" Amado menoleh dan menjawab, "Tunggu sebentar. Aku harus mengurus sesuatu dulu. Kau tidak perlu ikut. Diamlah di sini." Namun, Kawaki merasa penasaran. Ia diam-diam mengikuti Amado ke bawah tanah, sambil berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya dia lakukan? Selama bertahun-tahun aku di markas ini, aku belum pernah tahu ada ruangan sebesar ini di bawah tanah. Kawaki terus mengikuti Amado sampai tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu logam tebal. Ia sempat merasa curiga, apa dia berniat mengkhianatiku? Saat Amado membuka salah satu peti berbahan logam dan teknologi ninja ilmiah, Kawaki langsung bertanya, "Siapa yang ada di dalam peti itu? Katakan dengan jujur." Amado menatap Kawaki dan menjawab, "Sudah kubilang kau harusnya tetap di atas. Kau ini terlalu keras kepala." Di hadapan Kawaki, Amado mulai memprogram tubuh seseorang di dalam peti itu menggunakan alat teknologi modern. Lalu ia membuka tutup peti tersebut, dan tampaklah sosok pria berambut putih. Kawaki langsung terdiam dan berpikir, siapa orang ini? Apa Amado sedang mencoba menciptakan cyborg lagi? Ternyata, yang berada di dalam peti itu adalah jasad Jiraiya. Sosok yang selama ini dianggap sudah hilang di masa lalu. Kawaki langsung bertanya, "Amado, siapa dia sebenarnya?" Amado menjawab tenang, "Dia adalah Jiraiya, guru dari Naruto. Dulu dia diserang oleh anggota Akatsuki. Saat itu aku berhasil mengambil jasadnya diam-diam. Jadi, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan ini."
Pertarungan dimulai ketika Hagoromo dan Hamura bersiap menusuk dojutsu milik tangan kanan Dewa Otsutsuki tertinggi di depan mereka. Mereka sudah bekerja sama dengan baik, dan kini saatnya mereka bergerak. Hagoromo memegang erat tongkat Rikudo-nya yang memiliki kekuatan unik, begitu pula Hamura yang memegang tongkat dengan kekuatan berbeda. Dengan koordinasi yang sempurna, keduanya menancapkan tongkat mereka ke kedua jogan milik tangan kanan Dewa Otsutsuki itu. Namun, kejadian aneh terjadi. Saat tongkat mereka sudah tertancap, tiba-tiba tangan kanan Dewa Otsutsuki meraih dan mencengkeram kedua tangan Hagoromo dan Hamura. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, tubuh mereka membeku seperti patung. Boruto yang melihat kejadian itu terkejut. Ia bergumam dalam hati, bagaimana bisa kekuatannya sehebat ini? Dia hanya memegang mereka berdua, tapi membuat mereka tak bisa bergerak sedikit pun. Boruto tidak mau membiarkan mereka berlama-lama dalam keadaan itu. Ia segera menciptakan dua bunshin dan berkata, aku harus segera menolong mereka berdua, atau semuanya bisa berakhir buruk. Bunshin Boruto bergerak cepat, melemparkan kunai Hiraisin ke arah Hagoromo dan Hamura. Setelah itu, Bunshin Boruto menggunakan teknik teleportasi yang telah dia pelajari dari Kashin Koji, membuat segel khusus sebelum berpindah dalam sekejap. Hagoromo dan Hamura akhirnya berhasil diselamatkan. Saat sadar, Hagoromo berkata, terima kasih, Boruto. Aku benar-benar tak bisa bergerak barusan. Hamura menambahkan, aku juga merasa seluruh tubuhku kaku seperti batu, kekuatannya sungguh berbahaya. Namun belum sempat mereka tenang, tangan kanan Dewa Otsutsuki mengeluarkan ratusan batang besi hitam yang ukurannya sangat kecil, sekecil sehelai rambut. Batang-batang itu tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tapi Boruto, dengan jogan miliknya, bisa melihat semuanya. Ia melihat batang-batang besi itu melesat cepat, mengincar Hagoromo dan Hamura. Boruto segera menciptakan banyak bunshin untuk dijadikan tameng. Bunshin-bunshin Boruto satu persatu terkena batang besi itu, dan langsung berubah menjadi abu. Melihat itu, Boruto berkata dengan nada serius, untung saja aku menahan serangan itu dengan bunshin, kalau tidak, tubuh Hagoromo dan Hamura bisa hancur jadi abu hanya dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Itachi mendekati Boruto dan berkata dengan tenang, Boruto, strategi pertama kita gagal. Sekarang jalankan strategi kedua. Memang berisiko, tapi di sana kau bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa menghancurkan bumi. Boruto mengangguk dan menjawab, baiklah, Itachi. Aku siap. Ayo kita jalankan rencana kedua. Kaguya menjadi yang pertama bergerak. Ia menyerang menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu, mengarahkan serangan itu ke perut tangan kanan Dewa Otsutsuki. Melihat serangan itu, tangan kanan Dewa Otsutsuki melompat menghindar ke atas. Saat ia berada di udara, Madara muncul di atas kepalanya, menggenggam tangan dengan kuat, lalu menghantam ubun-ubunnya. Pukulan itu membuat tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki terpental ke tanah dan terguling beberapa kali. Saat tubuh musuh itu terperosok ke dalam tanah, Boruto muncul di belakangnya, memegang pundaknya erat. Boruto berkata dengan tenang namun tegas, kau akan berakhir di sini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Boruto kemudian mengaktifkan karma biru di tangannya dan membawa tangan kanan Dewa Otsutsuki ke dalam dimensi buatan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tangan kanan Dewa Otsutsuki berteriak kesal, kemana bocah ini mau membawaku? Dasar merepotkan. Beberapa saat kemudian, Hagoromo, Kaguya, Toneri, Madara, Obito, Minato, Itachi, dan Hamura ikut masuk ke portal Boruto. Namun Kashin Koji tidak bisa ikut karena keadaannya yang masih lemah akibat luka berat. Sesampainya di dalam dimensi baru, tangan kanan Dewa Otsutsuki terkejut melihat betapa anehnya tempat itu. Dimensi itu punya kelengkungan ruang yang tinggi, membuat pergerakan terasa berat. Dalam hatinya, dia bergumam, ini dimensi baru. Tapi bagaimana bisa bocah itu menciptakan ruang sekokoh ini? Aku harus mengeluarkan lebih banyak cakra hanya untuk bergerak di sini. Toneri kemudian berkata, untung saja aku menyuruhmu membuat dimensi ini, Boruto. Walaupun rencana awalnya untuk Shibai, tapi kita pakai untuk melawan dia dulu. Boruto mengangguk dan berkata, kau benar, Toneri. Di sini, aku bisa bertarung dengan bebas tanpa khawatir menghancurkan bumi. Boruto kemudian mengendalikan gravitasi di seluruh sudut dimensi dengan jogannya. Tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki mulai terasa berat, setiap langkah menjadi sangat sulit. Melihat kesempatan itu, Boruto melesat maju dengan mode cakra jogan, dan menendang perut musuhnya dengan keras. Dari tendangan itu, sebuah batang besi keluar dari kaki Boruto dan langsung menusuk perut tangan kanan Dewa Otsutsuki.
Boruto menusuknya dalam-dalam, lalu mengaktifkan Rinnegan di telapak tangannya. Ia menodongkan tangan itu sangat dekat ke wajah musuhnya, dan berkata, "Sekarang, wajahmu akan hancur." Sebuah biju dama besar muncul dari telapak tangannya dan meledak tepat di wajah tangan kanan Dewa Otsutsuki. Ledakan itu sangat kuat hingga mendorong Toneri dan yang lain terbawa angin. Namun setelah debu menghilang, terlihat wajah tangan kanan Dewa Otsutsuki tidak terluka sama sekali. Ia masih mampu beregenerasi dengan cepat. Ia berkata sambil tersenyum tipis, "Kekuatanmu memang mengesankan, Boruto. Tapi kalau kau mengeluarkan semua kemampuanmu, aku juga tidak akan menahan diri." Tangan kanan Dewa Otsutsuki melangkahkan satu kakinya ke depan. Seketika, seluruh dimensi berguncang hebat, tanah retak-retak, dan dinding-dinding bukit roboh. Boruto yang melihat itu segera terbang ke udara sambil bergumam, "Hanya dengan satu langkah saja, dimensiku hampir hancur." Boruto tidak tinggal diam. Ia mengendalikan tanah di dimensi itu, mengubahnya menjadi lava panas yang bergolak. Tangan kanan Dewa Otsutsuki terjatuh ke dalam lava itu, tapi segera melompat keluar dengan refleks cepat. Meskipun begitu, Boruto melihat bahwa kaki musuhnya sedikit terluka, terbakar oleh lava. Melihat celah itu, Boruto menciptakan meteor raksasa dari dimensinya, lalu melapisinya dengan duri-duri Tomogoroshi no Haikotsu, dan meluncurkannya ke arah tangan kanan Dewa Otsutsuki. Tangan kanan Dewa Otsutsuki malah tersenyum. Ia mengangkat telunjuknya, lalu dengan satu sentilan saja, ia membalikan meteor besar itu kembali ke arah Boruto. Boruto terhempas oleh meteor buatan dirinya sendiri, tapi sebelum terluka parah, Hagoromo segera menghancurkan meteor itu dengan Raayon Kudo. Hagoromo berkata dengan serius, dia hanya pakai satu jari untuk membalikan meteor sebesar ini. Kekuatannya benar-benar di luar dugaan. Boruto mengangguk pelan, lalu berkata, dia benar-benar kuat, padahal belum memperlihatkan seluruh kekuatannya. Aku jadi membayangkan, seberapa mengerikannya kekuatan Dewa Otsutsuki tertinggi itu kalau dia benar-benar turun ke dunia ini. Mendengar itu, Kaguya menatap Boruto dengan serius, lalu berkata dengan suara lembut, "Kalau kau merasa tidak mampu menghadapinya, bagaimana kalau aku memberikan seluruh cakraku padamu?" "Aku rela melakukannya, Boruto. Satu syaratku, kau harus menjaga planet ini. Bumi ini tempat keturunanku lahir dan tumbuh, aku tidak mau melihatnya hancur." Mendengar tawaran itu, Hagoromo langsung bertanya dengan nada khawatir, "Kalau seluruh cakramu diserap Boruto, apa yang akan terjadi padamu, Ibu?" Kaguya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku akan menghilang selamanya. Tapi sebagai gantinya, Boruto akan menjadi jauh lebih kuat, bahkan dia bisa membangkitkan Rinnegan di satu matanya, dan Rinne Sharingan di dahinya." Boruto mendengarkan penjelasan itu dengan ekspresi bimbang. Ia kemudian berkata, "Aku bukannya tidak mau, tapi, kalau risikonya kau harus mati, aku tidak tega. Aku masih sangat membutuhkanmu, Kaguya." Saat mereka berbicara, tiba-tiba tangan kanan Dewa Otsutsuki tertinggi kembali menyerang. Dari tubuhnya keluar sebuah tongkat besar yang memiliki wajah aneh, dengan simbol buah cakra dikelilingi mata Jogan. Boruto terkejut dan berkata, "Itu tongkat apa?" "Aku bisa merasakan cakra yang sangat besar di dalamnya." Momoshiki langsung memperingatkan Boruto dengan nada serius, "Hati-hati, Boruto. Kekuatan dia masih banyak yang disembunyikan. Bahkan tongkat itu adalah senjata terkuatnya. Kalau kau sampai menyentuhnya, kau bisa mati seketika." Boruto terbelalak, lalu bertanya, "Apa kau serius, Momoshiki? Hanya dengan menyentuhnya saja aku bisa mati?" Momoshiki mengangguk, lalu menjawab, "Ya, bahkan tanpa perlawanan pun kau bisa lenyap." Boruto berpikir cepat, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan coba dulu dengan Bunshin." Ia menciptakan Bunshin untuk menguji kekuatan tongkat itu. Bunshin Boruto menyerang bertubi-tubi, mengepung tangan kanan Dewa Otsutsuki, dan saat salah satu Bunshinnya menyentuh tongkat itu, Bunshin tersebut langsung lenyap seketika. Boruto terkejut dan bergumam, "Kalau begini, aku harus hadang tongkat itu dengan tongkat Rikudo." Boruto melesat ke atas dan menembakkan energi penghancur regenerasi dari Jogannya, mengarah tepat ke kepala musuh. Namun, tangan kanan Dewa Otsutsuki mengangkat tongkatnya dan menahan serangan itu. Sinar energi malah berbalik menyerang Boruto, yang dengan refleks cepat berpindah menggunakan Kunai Hiraisin. Boruto bergumam kesal, "Sialan, bagaimana caranya aku bisa menyerangnya? Tongkat itu selalu saja melindunginya." Saat Boruto mencoba berpikir, tiba-tiba matanya terasa sakit. Ia berlutut sambil mengerang, "Sial, kenapa Joganku tiba-tiba sakit seperti ini?"
Dari dalam matanya, Boruto melihat gambaran masa depan. Dewa Otsutsuki tertinggi mencungkil mata Jogan miliknya. Sedangkan Kawaki tampak berdiri di samping dengan senyum puas, seolah menikmati penderitaan Boruto. Seketika penglihatan itu menghilang. Boruto memegang matanya sambil berkata dalam hati, penglihatan macam apa barusan? Apa mungkin Joganku bisa melihat masa depan? Ini sangat buruk, aku harus bagaimana? Tak lama, dari mata Boruto keluar asap merah. Boruto, yang terkejut, menutupi matanya dengan tangan. Saat itu juga, karma Momoshiki berubah warna menjadi merah, bersamaan dengan evolusi pada Jogannya. Boruto berteriak, Momoshiki! Kenapa Jogan dan karmaku tiba-tiba berubah seperti ini? Momoshiki, sambil tertawa kecil, menjawab, ini kesempatanmu, Boruto. Perubahan ini terjadi karena kau sudah menyerap 10% cakra dia. Sekarang Jogan dan karma MU berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Boruto merasakan kekuatan luar biasa membanjiri tubuhnya. Jogannya terlihat lebih cerah, dengan pola yang jauh lebih rumit. Kapasitas cakranya juga meningkat drastis. Karma yang sebelumnya berwarna biru, kini berubah menjadi merah pekat, menandakan cakra tangan kanan Dewa Otsutsuki sudah bergabung sempurna dengan cakra Momoshiki. Tangan kanan Dewa Otsutsuki memandangi Boruto dengan heran. Ia berkata dengan suara datar, kau berhasil menyerap cakraku dan menjadi jauh lebih kuat, tapi aku tidak akan membiarkanmu mempertahankannya. Aku akan mengambilnya kembali sekarang. Dengan cepat, dia melemparkan tongkatnya ke arah Boruto, berniat membuat Boruto menyentuhnya dan mati. Namun, Boruto justru menangkap tongkat itu dengan kedua tangannya. Dengan ekspresi santai dan sedikit senyum di wajahnya, Boruto mematahkan tongkat tersebut hanya dengan kekuatan tangannya sendiri. Tangan kanan Dewa Otsutsuki melotot tidak percaya, tongkatku patah? Bagaimana bisa dia menyentuhnya tanpa terluka? Boruto melemparkan tongkat itu kembali ke arahnya, lalu tangan kanan Dewa Otsutsuki mengecilkan tubuhnya dan teleportasi menghindar. Namun, berkat penglihatan Jogan, Boruto bisa melihat keberadaannya dengan jelas meski tubuhnya sudah mengecil. Dengan serius, Boruto mengerutkan kening, lalu dari kedua telapak tangannya muncul serangan Tomogoroshi no Haikotsu. Ia memampatkannya hingga sekecil jarum dan menembakkannya ke arah musuh. Tangan kanan Dewa Otsutsuki segera membentuk perisai cakra untuk menahan serangan itu. Tomogoroshi no Haikotsu gagal menembus pertahanan tersebut. Tidak berhenti di situ, tangan kanan Dewa Otsutsuki mengibaskan tangannya ke atas, membentuk panah cakra raksasa yang melesat cepat ke arah Boruto. Obito yang melihat situasi itu langsung berteriak, Boruto, hati-hati! Serangannya terlalu cepat. Saat panah besar hampir mengenai Boruto, Boruto membalas dengan membentuk Kekimora yang ukurannya 10 kali lebih besar dari biju Udama. Dua serangan besar itu bertabrakan dan meledak hebat. Boruto berdiri dengan napas berat sambil berkata, kekuatan baruku ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untung saja aku berhasil menyerap sebagian cakranya. Melihat kesempatan, Boruto kembali menyerang bertubi-tubi. Ia berkata keras, Paman Obito, aku butuh kamu Yemu sekarang. Bantu aku. Obito segera melesat ke arah Boruto. Bersama-sama, mereka menendang tangan kanan Dewa Otsutsuki dari dua sisi berlawanan. Musuh itu menahan kedua kaki mereka, lalu memutar tubuh mereka berdua dengan keras dan membanting mereka ke tanah. Tubuh Boruto dan Obito terbanting keras hingga mereka tengkurap. Tidak hanya itu, tangan kanan Dewa Otsutsuki menginjak punggung mereka dengan kekuatan penuh, sampai terdengar suara retakan dari tulang-tulang mereka. Saat Boruto dan Obito sedang diinjak oleh tangan kanan Dewa Otsutsuki, tiba-tiba batang besi hitam ditusukkan ke tubuh mereka. Namun, di saat batang besi itu seharusnya menembus tubuh Obito, justru tubuhnya tidak bisa disentuh. Ternyata Obito menggunakan Kamui untuk menghindari serangan itu. Tangan kanan Dewa Otsutsuki menggeram kesal dan berkata, sialan, kemampuan Kamui ini benar-benar menyebalkan. Lagi dan lagi aku dibuat repot olehnya. Sementara itu, Boruto yang tadinya tertusuk batang besi tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Melihat itu, tangan kanan Dewa Otsutsuki menjadi bingung. Ia menatap sekitar dan bertanya dengan suara berat, kemana perginya bocah itu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama setelah itu, Boruto muncul di langit dengan tangan terkepal. Ia berteriak kecil dan meluncur turun dengan kecepatan tinggi, langsung menghantam pipi tangan kanan Dewa Otsutsuki dengan pukulannya. Hantaman itu begitu kuat hingga beberapa gigi tangan kanan Dewa Otsutsuki rontok dan berjatuhan ke tanah.
Tidak berhenti sampai di situ, Boruto kemudian menciptakan kirin raksasa di langit. Awan-awan menggumpal membentuk wajah naga besar, dan Boruto mengarahkan kirin itu turun untuk menyerang tangan kanan Dewa Otsutsuki. Namun, sebelum kirin itu menyambar, tangan kanan Dewa Otsutsuki mengangkat 5 jarinya ke atas. Dari tanah, muncul kirin lainnya ukurannya sama besar. Boruto yang melihat itu terkejut dan berkata, "Apa? Dia juga bisa menggunakan kemampuan kirin sepertiku?" Kedua kirin itu akhirnya saling bertabrakan di udara, menciptakan kilatan petir yang tidak beraturan ke segala arah. Tangan kanan Dewa Otsutsuki berkata dengan nada dingin, "Aku bisa meniru semua kemampuan musuhku. Itulah keistimewaan dari Jouganku, bocah lemah." Boruto kemudian menunjukkan Jougannya, menarik tangan kanan Dewa Otsutsuki menggunakan kekuatan gravitasi. Tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki terseret ke arah Boruto. Ketika cukup dekat, Boruto memutar Rasengan Usuhiko di tangannya, lalu menyerangnya tepat di dada. Namun, tangan kanan Dewa Otsutsuki dengan cepat menukar posisinya dengan Madara, membuat Madara lah yang terkena serangan keras itu hingga terpental jauh ke laut. Sementara itu, tangan kanan Dewa Otsutsuki sudah berada di samping Kaguya. Tanpa ragu, ia mencengkeram leher Kaguya dengan kuat. Cengkeramannya bukan sekadar mencekik, tapi juga menghentikan aliran cakra di tubuh Kaguya. Kaguya yang tak berdaya hanya bisa berkata dengan suara pelan, "Apa maumu, dasar berandalan?" Tangan kanan Dewa Otsutsuki menjawab dengan senyum dingin, "Diamlah. Nikmati saja. Aku akan segera memindahkanmu ke planet Otsutsuki." Tak lama, tangan kanan Dewa Otsutsuki menciptakan portal dimensi dan menyerap Kaguya ke dalamnya. Kaguya pun dipindahkan ke planet Otsutsuki inti, di mana dia berlutut di hadapan Dewa Otsutsuki tertinggi dengan rasa takut. Dewa Otsutsuki tertinggi berkata, "Tangan kananku bekerja sangat baik. Akhirnya kau datang juga, Kaguya. Aku sudah lama ingin menghancurkanmu karena pengkhianatanmu kepada klan." Cerita kembali ke Boruto yang berteriak memanggil Kaguya, ingin menyelamatkannya, namun sudah terlambat. Dalam hatinya, Boruto bergumam, "Bagaimana ini? Kaguya sudah dibawa ke planet Otsutsuki inti. Apa yang akan terjadi padanya sekarang?" Tangan kanan Dewa Otsutsuki lalu berkata, "Kaguya sudah aku serahkan. Sekarang giliranmu, bocah. Setelah kau, aku hanya perlu membawa Shibai ke hadapan Dewa Otsutsuki tertinggi." Boruto membalas dengan penuh tekad, "Kalau kau pikir semudah itu membawaku ke sana, kau salah besar." Tangan kanan Dewa Otsutsuki tertawa kecil dan menjawab, "Apa kau yakin? Dari awal aku belum serius menghadapimu. Aku menahan kekuatanku agar kau tidak mati sebelum Momoshiki dibangkitkan kembali oleh Dewa Otsutsuki tertinggi. Aku hanya membuatmu lemah, bukan untuk membunuhmu." Saat itu, Madara berdiri dengan tegas dan menatap Boruto. Ia berteriak, "Boruto, tenanglah. Aku akan selalu ada di sisimu. Kau tidak perlu takut dengan ancamannya, karena aku akan menghancurkannya." Mendengar itu, Boruto menjawab dengan nada terharu, "Terima kasih, Paman Madara. Tapi, tanpa Kaguya, kekuatan kita jauh berkurang. Ayah dan guru Sasuke juga sedang bertarung dengan Shibai Otsutsuki di planet bumi." Madara lalu meyakinkan, "Tidak perlu khawatir. Naruto dan Sasuke pasti bisa mengalahkan Shibai. Fokus kita sekarang adalah mengalahkan tangan kanan Dewa Otsutsuki ini secepatnya." Tiba-tiba, tangan kanan Dewa Otsutsuki mengeluarkan rantai besar dari tangannya dan mengikat Boruto. Rantai itu memiliki kemampuan menonaktifkan aliran cakra di tubuh Boruto, membuatnya kesulitan bergerak. Boruto panik dan berkata, "Paman Madara, aku tidak bisa menggunakan cakraku. Rantai ini benar-benar menahan semuanya." Melihat itu, Madara langsung bertindak cepat. Ia mengayunkan tongkat Rikudo dengan kekuatan penuh untuk memotong rantai itu. Namun, Madara dan Boruto sebenarnya sudah membuat rencana. Boruto memberikan kode lewat anggukan kepala, dan Madara pura-pura kesulitan menghancurkan rantai tersebut. Padahal sebenarnya, Madara bisa saja dengan mudah memotongnya. Begitu juga Boruto, dia masih bisa menggunakan sedikit cakra berkat Jougannya yang menetralisir efek rantai itu. Mereka sengaja berpura-pura lemah untuk menipu tangan kanan Dewa Otsutsuki. Ketika tangan kanan Dewa Otsutsuki menarik Boruto semakin dekat, Boruto dengan cepat melelehkan rantai itu menggunakan Jougan. Begitu bebas, Boruto langsung melompat dan memegang pundak tangan kanan Dewa Otsutsuki sambil berkata keras, "Paman Madara, rencananya berhasil. Cepat ke sini." Madara segera bergerak,
Dan bersama-sama mereka berdua memegang tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki. Lalu dengan suara serempak mereka meneriakkan, Rikudo Chibaku Tensei.